Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Di sini ada aku Noah. Kamu siapa? Aku Javier. Kamu? Dioran. Kamu? Keita. Oke, jadi kita berempat bakal ngebahas ada satu produk di Indonesia ini terkenal banget. Tapi ternyata dia viral banget di Afrika. Dan kita akan bahas aja Indomie. Indomie tuh nggak laku di Indonesia doang, cuman dia laku di Nigeria juga. Tapi di Nigeria ini dia bisa apa ya, hitungannya jadi makanan sehari-hari mereka. Gimana bisa? Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini dari berbagai sudut pandang pelajaran. Betul banget, kita bakal bahas dari sisi seni, ekonomi, biologi, kimia, PJOK, sampai sejarah. Seru banget kan? Seru sih ini seru, Cok. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu lah ya, kayak bungkusnya. Kita, lu kan suka desain. Menurut lu kenapa bungkus Indomie ini kayak bisa menarik itu? Nah, ini menarik banget. Jadi desain bungkus Indomie itu sebenarnya dirancang dengan prinsip desain grafis yang sangat kuat. Warna merah dan kuning yang dominan itu dipilih bukan asal-asalan. Merah itu simbol semangat dan energi. Kuning itu bikin orang lapar. Emang iya? Nggak tahu gua. Secara psikologi warna, kombinasi ini terbukti menarik perhatian konsumen. Oh gitu ya gitu. Oh gitu. Oh iya ya. Dan juga kalau misalnya kayak kita lihat versi di Nigeria ini kayak ada perbedaan desainnya juga, kayak contohnya kayak fontnya lebih gede, terus juga gambar produknya tuh kayak lebih kelihatan gitu, lebih menonjol gitu. Dan juga kayak elemen gambar-gambar yang ada tuh disesuaikan sama ya warga-warga lokal Nigeria lah. Betul, ini namanya konsep desain lokalisasi. Brand global yang sukses itu biasanya nggak cuma mengcopy paste desainnya ke semua negara. Mereka riset dulu apa yang bikin orang tertarik di negara itu, dan Indomie berhasil melakukan itu dengan sangat baik. Berarti ini Indomie keren banget ya. Jadi bungkus Indomie itu bukan cuma sekedar pembungkus, tapi juga karya seni tersendiri ya. Oke, sekarang kita geser ke mana? Ke gua. Di pembelajaran apa? Ekonomi ya. Ekonomi. Oke. Langsung Dioran jelasin. Oke, jadi kalau ngomongin ekonomi, Indomie di Nigeria itu beneran fenomena. Nigeria adalah salah satu pasar terbesar Indomie di luar Indonesia. PT Indofood bahkan punya pabrik produksi langsung di sana melalui anak perusahaannya. Serius. Mereka bikin pabrik di Nigeria. Iya, itu juga strategi ekonomi yang sangat cerdas. Dengan produksi lokal, biaya produksi jadi lebih murah. Harga jual bisa lebih terjangkau dan produk bisa lebih fresh sampai ke tangan konsumen. Ini konsep yang namanya Foreign Direct Investment atau FDI. Nah, ada juga dari sisi permintaan pasar juga itu menarik banget sih, karena Nigeria punya populasi kayak sekitar 220 juta orang. Nah, dan itu populasi terbesar di Afrika. Nah, dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan juga masyarakat yang butuh makanan, apalagi makanan yang cepat saji dan juga murah. Nah, Indomie masuk di timing yang sempurna lah, yang kayak pas banget timingnya. Ya, itu persis banget sama uniknya. Indomie Nigeria udah bukan dianggap produk asing lagi. Bahkan nama Indomie di Nigeria udah jadi kata generik untuk mie instan kayak orang Indonesia bilang aqua. Padahal maksudnya air mineral botol. Gila, Indomie di situ sampai segitunya ya. Oke, tapi di balik kesuksesan ini ada nggak sih sisi kesehatan yang perlu kita perhatiin, Javier? Ini saatnya
membahas ke sisi biologi. Kenapa Bir? Kenapa, Pir? Otak gua nge-lag, Cok. Agak nge-freeze dikit. Oh, jadi nah ini agak serius nih karena ya gimana ya, emang Indomie itu sebenarnya enak banget. Tapi kalau misalnya kita makan yang berlebihan ada dampak biologis juga yang harus kita tahu nih. Jadi kayak dari sistem pencernaan, mie instan itu mengandung kayak lilin pelapis gitu yang biar kayak membantu lilinnya tuh nggak saling kayak nempel gitu. Nah, jadi lilin ini butuh waktu lama untuk dicerna usus, sekitar ya 2 sampai 3 hari lah. Hah? 2 hari? Iya. Lama juga. Nah, makanya proses ini tuh jadi ini kita tuh bekerja kayak keras banget lah. Jadi kalau misalnya kita kayak sering-sering makan Indomie ini bisa menyebabkan iritasi di dinding usus, terus juga gangguan motilitas itu usus, dan juga itu atau nama lainnya itu kayak pergerakan ususnya jadi kayak lambat itu, dan bahkan juga bisa kayak memicu sindrom iritasi usus atau juga IBS ya dalam jangka panjang. Oh. Banget. Tuh keren banget sih. Nah, ngomongin soal kandungan, kita sekarang dan lo dari sisi kimianya. Apa aja sih yang ada di dalam Indomie itu? Sok. Jadi kalau kita lihat label komposisi di bungkus Indomie, ada beberapa bahan kimia yang mungkin terdengar asing tapi sebenarnya umum untuk digunakan ya. Yang pertama ada TBHQ atau tertiary susah nih ya, pokoknya itu ya. Ini antioksidan sintetis yang berfungsi mencegah minyak dalam mie menjadi murni. TBHQ itu aman nggak? Kalau dalam jumlah kecil yang diizinkan oleh BPOM dan FDA aman, tapi konsumsi berlebihan bisa banget berdampak negatif ke kita. Ada penelitian yang menunjukkan TBHQ dalam dosis tinggi bisa bersifat karsisogenik. Kunci kata-katanya adalah jumlah berlebihan. Nah, itu juga ada juga namanya MSG atau monosodium glutamat. Ini yang bikin Indomie rasanya nendang. MSG sebenarnya adalah garam sodium dari asam glutamat. Asam amino yang secara alami ada di makanan seperti tomat dan keju. Tapi versi sintetisnya dalam jumlah besar bisa memicu sakit kepala pada sebagian orang. Nah, dan ada juga kayak natrium benzoat di dalam bumbu cair ini. Jadi ini pengawet yang kayak menjaga pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Nah, reaksi natrium benzoat ini dengan vitamin C bisa membentuk benzena, senyawa yang berpotensi karsigonerik. Tapi sekali lagi, ini dalam kondisi tertentu dan dalam jumlah yang sangat besar. Intinya bahan-bahan ini sudah melewati uji keamanan pangan. Yang penting adalah tidak menggunakan secara berlebihan ya guys. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling relatable buat yang aktif olahraga. Dioran, dari sisi PJOK, gimana pengaruh Indomie ke performa atlet? Nah, ini penting banget untuk atlet. Nutrisi adalah segalanya, dan sayangnya Indomie bukan makanan yang ideal untuk atlet karena kandungan proteinnya rendah, sekitar 7-8 gram per sajian. Padahal atlet butuh setidaknya 1,2 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Nah, dan juga selain itu karbohidrat itu simple carb, cepat dicerna, bikin gula darah naik tajam lalu turun drastis. Ini buruk banget sih untuk daya tahan atlet. Atlet butuh kompleks carb yang naiknya perlahan dan sustain energinya lebih lama.
Dan juga sodium tingginya juga masalah besar. Sodium berlebih menyebabkan retensi air atau badan bengkak karena menahan air. Untuk atlet yang butuh mobilitas dan berat badan ideal, ini sangat mengganggu performa. Ada juga masalah pemulihan otot. Setelah latihan keras, otot butuh nutrisi yang tepat untuk recovery. Minimal protein, mineral, vitamin. Indomie tidak menyediakan semua itu secara optimal, jadi kurang lah. Nah, jadi buat yang tim olahraga nih ya, boleh makan Indomie sekali, tapi jangan jadikan makanan utama. Prioritaskan nasi, protein hewani atau nabati, sayur, dan buah untuk mendukung performa olahraga kalian. Oke. Terakhir nih yang nggak kalah penting. Pasti ini hal ini di setiap setiap produk itu ada sejarahnya. Oke, jadi kita bakal bahas sejarahnya. Gimana sih Indomie bisa sampai di Nigeria? Ceritain dong, Pierre. Oke, jadi perjalanan ini agak panjang nih. Jadi kan Indomie itu lahir pada tahun 1972 nih. Dibuat sama PT Sanmaru Food Manufacturing yang kemudian diakuisisi Indofood pada 1983. Nah, jadi awalnya tuh Indomie cuma ada rasa ayam sama rasa soto, tapi inovasinya terus berkembang. Nah, ekspansi ke Nigeria dimulai sekitar tahun 1998. PT Indofood mulai mengekspor Indomie ke beberapa negara Afrika. Nigeria dipilih karena punya populasi besar dan pasar yang potensial. Dan hasilnya luar biasa. Respon masyarakat di Nigeria sangat-sangat positif. Nah, yang bikin menarik dari sejarahnya adalah bagaimana Indomie berhasil melewati berbagai krisis. Waktu krisis ekonomi Nigeria di tahun 90-an, Indomie justru makin laris karena jadi alternatif makanan murah dan mengenyangkan. Ini membuktikan bahwa produk yang tepat di pasar yang tepat bisa bertahan di kondisi apapun. Nah, dan sekarang juga Indomie itu udah kayak melekat sama di budaya Nigeria. Sampai ada lagu-lagu dan acara-acara TV juga yang terinspirasi dari Indomie. Ada event tahunan Indomie yaitu Indomie Independence Day. Nah, jadi ini bukan cuma bisnis makanan doang, ini jadi bagian dari budaya orang-orang di Nigeria. Oh, jadi Indomie itu kayak dari mie sederhana tahun 1972 sampai jadi ikon budaya di Afrika. Itu sih keren banget ya. Oke guys, kita udah bahas Indomie dari banyak sudut pandang pelajaran nih, dari desain yang menarik, strategi ekonomi yang jenius, dampak biologi dan kimia yang perlu kita waspadai, hingga banyak bahayanya bagi atlet dan perjalanan sejarahnya yang menginspirasi. Kesimpulannya, Indomie itu produk Indonesia yang luar biasa. Kita patut bangga banget punya produk yang go internasional sampai Afrika. Tapi ingat ya, konsumsi dengan bijak, jangan berlebihan. Dan ini juga jadi bukti sih kalau produk lokal Indonesia itu punya kualitas. Dan juga gimana ya, mereka bisa bersaing lah dengan produk-produk luar. Nah, jadi ya mungkin siapa tahu aja suatu hari nanti kalian juga bisa jadi the next Indomie, produk Indonesia yang mendunia. Oke, jadi itulah podcast dari kita. Makasih ya sudah dengerin. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. 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 Iya. Kayaknya nggak ada episode berikutnya deh.